Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Konevelas, ketemu lagi dengan saya Lufiana yang akan membawakan hasil liputan Lutfi Maulana Adari tentang perempuan seniman bertubuh mini yang bernama Nani Indarti. Nani Indarti lahir di Bantul, Yogyakarta pada 39 tahun yang lalu. Nani merupakan perempuan seniman bertubuh mini penyandang akondroplasia. Lulusan sarjana seni teater ISI Yogyakarta ini sejak tahun 2018 dengan pengalamannya didiskriminasi dan ditolak di sana-sini membuat ia fokus mengajak teman-temannya yang bertubuh mini untuk berdaya lewat karya seni. Nani kemudian mendirikan Unique Project Theater, sebuah komunitas yang terdiri dari perkumpulan orang-orang bertubuh mini penyandang akondroplasia yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Awal mula Nani Indarti mendirikan Unique Project Theater karena ia melihat sekaligus mengalami banyaknya diskriminasi terhadap mereka khususnya tubuh mini di Indonesia. Selama ini ada stigma tubuh mini di Indonesia khususnya di dunia hiburan yang hanya dijadikan bahan candaan atau bahan lucu-lucuan. Juga dijadikan bahan objek eksploitasi. Beranjak dewasa, kegeterian Nani sebagai perempuan bertubuh mini ia rasakan saat ia mendapati lowongan pekerjaan. Setiap kali membaca persyaratan yang harus bagi pelamar kerja, ia merasa putus asa. Misalnya ada syarat kerja yang menyatakan tinggi badannya tidak sesuai standar. Yang ini menghalangi langkahnya sebagai perempuan bertubuh mini untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Nani kemudian terusir dari hak untuk bekerja. Namun di balik awan kelam itu menyala sinar kecil harapan. Saat Nani masih mahasiswa, kesempatan untuk menjadi pengisi suara dalam sebuah film animasi memberinya nafas baru. Suaranya yang unik, mirip suara anak-anak, membuka pintu bagi Nani untuk masuk ke dunia seni. Walau perjalanan ini tak semulus yang ia bayangkan. Saat aku mahasiswa, saat itu aku mendapatkan pekerjaan secara freelance sebagai pengisi suara di sebuah film animasi yang diproduksi oleh satu perusahaan di Jakarta. Aku sangat menyenangi profesi ini. Aku merasa suaraku unik seperti anak-anak. Karena suaraku karakternya seperti anak-anak, maka aku terpilih untuk terlibat di sana. Sebagian besar pengisi suara adalah anak-anak usia 7 sampai 13 tahun. Teks suara hari pertama aku meminta perjanjian kerja. Tapi mereka tidak memberikannya, kata Nani pada Lutfi Maulana dari Konde.co. Upah yang diterimanya mencerminkan pandangan sempit industri hiburan terhadap orang-orang seperti Nani. Mereka dipandang sebelah mata, hanya dinilai dari fisik mereka yang dinilai tidak sesuai dengan standar. Aku menerima bayaran yang tidak profesional. Bayaranku kecil. Mereka menganggap bayaranku seukuran dengan tubuhku yang kecil, kata Nani. Kesabaran dalam menjalankan perjalanan yang terjal ini menuntunnya pada refleksi bahwa ia tidak berjuang sendiri. Pada tahun 2018, Nani menjemput teman-teman bertubuh mini dari berbagai kota untuk bertumbuh bersama dalam komunitas teater yang dinahkodainya. Nani tidak mengelak jika komunitasnya diawali dari perkumpulan penyandang akondroplasia yang berasal dari latar belakang seniman. Kendati begitu, Nani turut menerima karyawan bertubuh mini lain yang ingin berkolektif dan berkesenian bersama mulai dari nol. Unique Project Theater ini memang diawali dari teman-teman bertubuh mini yang berbasis kesenian. Karena itu yang lebih mudah untuk menciptakan karya seni. Kalau teman-teman tubuh mini yang dia tidak memiliki background seni, itu akan kesulitan mengejar ketertinggalan dan harus mulai dari nol. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ini juga kolaborasi dengan teman-teman tubuh mini yang memang tidak memiliki latar belakang seni. Jadi di situ mereka bisa saling mengenal, bisa saling berinteraksi, juga belajar bersama, kata Nani. Lewat kolektif Unique Project Theater ini, Nani kemudian merangkai lakon-lakon kehidupannya, menyusun pengalaman tubuhnya yang dirundung, dan kolektif ini memiliki misi khusus untuk memberdayakan mereka yang disisihkan, menjadi ruang perlawanan untuk menyingkirkan tabir-tabir stigma, perundungan, dan ketidakadilan. Nani dan sahabat-sahabatnya yang seiring langkah mencoba memperlihatkan bahwa perempuan bertubuh mini bisa bermakna. Latar belakang anggota komunitas dari berbagai profesi seperti pekerja seni, dosen, penari, bahkan ibu rumah tangga menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan.
Mereka yang tergabung dalam komunitas yang digagas Nani telah menjelma menjadi nyanyian kebahagiaan melalui keberanian menerima diri sendiri. Baru-baru ini, tepatnya pada 15 Maret 2024, Nani bersama Unique Project Theater juga mementaskan teater bertajuk Keindahan yang Tak Terbatas di Gedung Societet di Yogyakarta. Pementasannya ramai dan dihadiri banyak orang. Pemberian dukungan kepada pelaku kebudayaan termasuk seniman disabilitas sejatinya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Berangkat dari amanat itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan dana perwalian yang diwujudkan melalui Dana Abadi Kebudayaan yang dikenal dengan Dana Indonesiana. Nani Indarti berharap pemerintah atau pihak-pihak selalu memberikan dukungan terhadap perempuan bertubuh mini seperti ia dan teman-temannya dalam berkesenian dan mendobrak kebijakan untuk stop diskriminasi. Kebudayaan dipandang bukan hanya sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi harus sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan yang berpengaruh pada kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.